Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzela Syalma Tabita dari Fakultas Ilmu Komunikasi NPM 100801795. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya Mahasiswa Internship Indonesia di Luar Negeri. Studi fenomenologi pada komunikasi lintas budaya mahasiswa Vikomunisba di luar negeri. Konteks penelitian dapat diketahui di zaman yang berkembang seperti saat ini, persaingan global semakin kuat. Hampir semua orang saling bersaing gagasan, pemikiran, dan pengalaman. Salah satu bentuk lainnya yaitu banyak mahasiswa Indonesia yang mengalami internship di luar negeri. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang berbeda budaya akan mengubah perilaku antar dua budaya ini yang membawa perubahan secara keseluruhan. Berangkat dari hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti komunikasi lintas budaya mahasiswa internship Indonesia di luar negeri. Fokus penelitiannya yaitu bagaimana komunikasi lintas budaya mahasiswa internship Indonesia di luar negeri. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui motif yang dimiliki oleh mahasiswa internship Indonesia di luar negeri. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana makna pengalaman komunikasi lintas budaya yang dialami oleh mahasiswa internship Indonesia di luar negeri. Lalu, kerangka pemikirannya yaitu adalah komunikasi lintas budaya mahasiswa internship Indonesia di luar negeri menggunakan teori interaksionisme simbolik, di mana dalam teori ini kita dapat mengetahui bagaimana mind, society, serta self. Lalu dari menggunakan teori tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana motif, makna pengalaman komunikasi lintas budaya, dan bagaimana hasil akhirnya adalah bagaimana model tipikasi pengalaman komunikasi lintas budaya. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu adalah paradigma yang diambil dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Lalu metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Subjek penelitian ini adalah 7 mahasiswa internship mahasiswa Vikomunisba. Lalu teknik analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu teknik pengumpulan datanya saya menggunakan observasi non-partisipan, wawancara, dokumentasi, internet, serta studi pustaka. Informan yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah informan yang saya pilih yaitu yang pertama adalah 1. Ray Baskara, kedua Camar Hayenda, ketiga Reni Anggraini, keempat Aldi Ridwan, kelima Masya Hasbi, keenam Tisha Sastadiasti, ketujuh itu Tifa Nabila Ramadianti, dan yang terakhir itu saya memilih narasumber ahli yaitu Dr. Haji Ani Yunisi sebagai penguat data saya. Pembahasan yang pertama adalah motif yang dimiliki oleh mahasiswa internship Indonesia di luar negeri. Setiap tindakan manusia selama hidupnya dijalankan berdasarkan suatu motif. Yang pertama itu adalah in order to motive, yaitu motif atau tindakan manusia yang mengacu pada masa yang akan datang. Lalu ada because motive, yaitu motif atau tindakan manusia yang mengacu pada masa lalu. Pembahasan makna pengalaman komunikasi lintas budaya yang dialami oleh mahasiswa internship di luar negeri ini mengalami pengalaman society, pengalaman mind, serta pengalaman self. Nah, dari model ini kita dapat melihat di mana motif yang dilakukan oleh mahasiswa internship itu di mana ada tuntutan, pembuktian, traveling, lalu ada koneksi, lalu ada pekerjaan, lalu ada pengalamannya yaitu ada pengalaman mind, itu ada body language, gesture, serta Google Translate. Lalu ada pengalaman self yaitu ada persiapan diri sebelum berangkat, lalu ada interaksi dengan sesama kerja. Lalu pengalaman society atau di mana pengalaman ini dapat kita ketahui di mana pengalaman yang dapat berhubungan dengan masyarakat, itu mereka mendapatkan pengalaman yang dapat menjadikan diri mereka menjadi disiplin, bertutur kata yang baik, mempunyai manner, dan bertoleransi yang tinggi seperti itu. Nah, kesimpulan dapat kita ambil yaitu di mana adanya motif yang terbentuk dari mahasiswa internship Indonesia dalam melakukan magang di luar negeri sebagai cara untuk meraih pengalaman, koneksi, pekerjaan, traveling, pembuktian, serta hal lainnya. Lalu ada makna pengalaman komunikasi lintas budaya yang dialami oleh mahasiswa internship Indonesia terbagi dalam 3 pengalaman. Itu yang pertama adalah pengalaman mind, di mana pengalaman ini dapat menunjukkan bagaimana diri mereka atau cara mereka berkomunikasi ketika mereka ada di luar negeri, yaitu mereka menggunakan body language mereka, menggunakan gestus, serta menggunakan Google Translate. Lalu ada pengalaman self, yaitu pengalaman di mana mereka dapat
membuktikan bagaimana diri mereka ketika mereka ada di luar negeri, itu melakukan interaksi sesama rekan kerja dan melakukan persiapan diri sebelum berangkat ke luar negeri. Lalu yang terakhir itu adalah pengalaman society, di mana mereka itu dapat mengambil makna dalam dirinya ketika mereka sedang berhubungan dengan masyarakat di luar negeri, yaitu mereka dapat bertoleransi antara budaya serta agamanya yang berbeda, lalu mereka mempunyai kedisiplinan yang baik, entah itu dalam memanajemen waktu, entah itu dalam kedisiplinan kebersihan, lalu mereka tutur kata yang baik, dan juga mereka mempunyai manner yang sebelumnya mereka belum pelajari, seperti itu. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan presentasi dari hasil penelitian saya. Semoga dapat mempunyai positif bagi mereka yang membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.